Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seiring dengan perjalanan waktu, saat ini kita berada di bulan Sya'ban dan berada di pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti beliau melakukan puasa sunnah di bulan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Abu Daud, diceritakan seorang sahabat bernama Usamah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau melakukan puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban ini." Rasul pun menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang. Padahal ia adalah bulan diangkatnya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku suka amal ibadahku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Sya'ban mempunyai makna jalan setapak menuju puncak. Artinya, bulan Sya'ban bulan persiapan yang disediakan Allah untuk menapaki dan menjelajahi keimanan sebagai persiapan menghadapi puncak Ramadan. Meniti jalan menuju puncak bukanlah hal yang mudah, sebagaimana mendaki gunung. Butuh latihan dan persiapan yang matang, membutuhkan kesungguhan hati dan niat yang suci, serta kesiapan diri bersusah payah menghadapi berbagai rintangan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan ini dinamakan Sya'ban karena berhamburan kebajikan di dalamnya. Barang siapa berpuasa 3 hari di awal bulan Sya'ban, 3 hari di pertengahan, dan 3 hari di akhirnya, maka Allah menulis untuk orang itu pahala 70 orang nabi dan seperti ibadah 70 tahun. Dan jikalau orang itu meninggal pada tahun ini, maka akan diberikan predikat mati syahid. Pendakian bulan Sya'ban dapat juga dilakukan dengan memperbanyak istighfar atau meminta ampun atas segala dosa. Lebih-lebih dosa hati yang tak kasat mata seperti uzub, takabur, dan sum'ah. Istighfar dan taubat di bulan Sya'ban akan menjaga dan memelihara ibadah di bulan Sya'ban serta memberikan kesempatan dan kesiapan ibadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak lama lagi kita akan menyongsong satu malam yang penuh keutamaan, kemuliaan, dan keberkahan, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban atau biasa disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77, "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung." Ayat ini merupakan dalil umum
bahwa Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan amal kebaikan kapanpun dan dimanapun, termasuk di dalam malam nisfu Sya'ban. Dan yang paling utama yaitu ibadah sholat. Karena itu, hendaknya kita menghidupkan malam-malam kita, termasuk malam nisfu Sya'ban, dengan memperbanyak sholat. Jika kita biasanya sholat malam hanya 4 rakaat dan witir 3 rakaat, malam nisfu Sya'ban kita laksanakan sholat malam 8 rakaat dengan witir 3 rakaat, bahkan lebih dari itu. Karena kata Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wasumu naharaha." Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Idza ta'ala Allahu ala jami'il khalqihi lailatan nisfi min Sya'bani fayaghfiru jami'il khalqihi illa musyrika wa musya'i. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah ampuni semua makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang belum berdamai. Dalam hadis lain, "Man qara'a surah Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah." Barang siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, maka pada waktu subuhnya sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada malam nisfu Sya'ban ini Allah berseru kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara seruan Allah kepada manusia di malam nisfu Sya'ban ini, "Aina min mustaghfirin fa astaghfirullah." Mana di antara kalian yang malam ini beristighfar, mohon ampun atas segala dosanya kepadaku, maka niscaya akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Kecuali ada 4 golongan manusia apabila pada malam nisfu Sya'ban ini tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang musyrik, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan orang-orang yang memakan harta yatim. Na'udzubillahi min zalik. Di antara seruannya lagi, "Aina min sa'il fastajib lahu." Mana di antara manusia yang malam ini memohon kepadaku, maka akan aku kabulkan. Malam ini adalah malam mulia, malam yang penuh barokah, malam yang mustajabah. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berupaya agar senantiasa mendapatkan ridhonya dan terhindar dari azab siksa api neraka. Janji Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.